Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Nadia Istiqomah sebagai moderator dan presentator pertama, Agusti Wulandari sebagai presentator ketiga, Siti Maisaroh sebagai presentator kedua, dan Sumardin Beli sebagai presentator keempat. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Komponen-komponen Pendidikan. Komponen-komponen yang dimaksud di sini ialah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan. Pendidikan seperti apakah yang dimaksud? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidik. Definisi dari pendidik secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Kemudian, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengartikan bahwa guru adalah pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai, kemudian mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk menjadi guru profesional tidaklah mudah karena harus memiliki berbagai kompetensi keguruan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 11 Pasal 39, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Menurut afiliator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Kemudian jenis-jenis pendidik. Yang pertama ialah pendidik kodrat, yaitu orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab utama terhadap anak adalah orang tuanya. Orang tua disebut pendidik kodrat karena mereka mempunyai hubungan darah dengan anak. Yang kedua ialah pendidik jabatan, yaitu pendidikan di sekolah seperti guru, konselor, dan administrator disebut pendidik karena jabatan. Kompetensi menurut Syaiful Sagala, kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Peserta didik. Definisi dari peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian ada beberapa kebutuhan peserta didik, di antaranya yang pertama ialah kebutuhan intelektual. Yang kedua ialah kebutuhan sosial. Yang ketiga ialah kebutuhan fisik. Yang keempat ialah kebutuhan emosional dan psikologis. Yang kelima ialah kebutuhan moral. Dan yang terakhir ialah kebutuhan homo divinius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas lanjutan dari komponen pendidikan. 3 metode pendidikan menurut Iman Barnadi 2007-85 menyatakan bahwa metode adalah suatu sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin ilmu tersebut. Di lain pihak, Wina Sanjaya 2011-147 menjelaskan bahwa metode juga diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal.
Secara bahasa, kata metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Dengan demikian, dari sudut pandang ini, maka metode dapat dimaknai sebagai jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Metode pendidikan yaitu 1. Metode ceramah, 2. Metode tanggung jawab, 3. Metode diskusi, 4. Metode demonstrasi, 5. Metode eksperimen, 6. Metode karya wisata. 4. Materi pendidikan. Menurut Ihsan 2007 menyatakan bahwa materi pendidikan merupakan bahan yang akan disajikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Materi pelajaran tersebut telah ditetapkan dalam kurikulum yang disusun bersama oleh pengambil kebijakan satuan pendidikan dan disesuaikan dengan kurikulum nasional dan kearifan lokal. Amalik 2003 menyatakan bahwa materi pendidikan pada hakikatnya adalah isi kurikulum. Dalam Undang-Undang Pendidikan tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan. Suhardin 2009 menyatakan bahwa isi kurikulum hendaknya memuat segala aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Selain itu, isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan dari semua aspek tersebut. Syafruddin Nurdin dan Muhammad Bashirut Usman 2003 menyatakan bahwa ada beberapa alasan perlunya pilihan materi pendidikan yang didasarkan pada luasnya ilmu pengetahuan, sehingga tanpa adanya pilihan materi bisa mengaburkan dalam pelaksanaan pendidikan karena dapat terjadi apa yang dipelajari di sekolah beraneka ragam coraknya, sehingga apa yang ditetapkan dalam tujuan pendidikan tidak tercapai sebagaimana mestinya. Sesuai dengan rumusan tersebut, isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Materi pendidikan berupa bahan pelajaran yang terdiri atas bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran. 2. Materi pendidikan mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Perbedaan ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran disebabkan oleh perbedaan tujuan satuan pendidikan tersebut. 3. Materi pendidikan diarahkan mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, tujuan pendidikan nasional berupa target tertinggi yang hendak dicapai melalui pencapaian materi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan keluarga. Menurut Muhammad Surya, lingkungan adalah segala hal yang merangsang individu, sehingga individu turut terlibat dan mempengaruhi perkembangannya. Menurut Hakim, lingkungan keluarga merupakan lingkungan utama dan pertama dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang. Hal ini karena sebagian besar waktu seorang siswa berada di rumah. Menurut Slameto 2003-60, faktor-faktor dari keluarga yang mempengaruhi belajar siswa antara lain: A. Cara orang tua mendidik, B. Relasi antar anggota keluarga, C. Suasana rumah, D. Keadaan ekonomi keluarga. Adapun fungsi keluarga dalam menjadi 4, yaitu fungsi edukasi, fungsi sosialisasi, fungsi proteksi atau fungsi perlindungan, fungsi afeksi atau fungsi perasaan. Yang E, fungsi religius. Konjaranikat menjelaskan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
Menurut Slameto 2003, faktor masyarakat yang dapat mempengaruhi pendidikan siswa meliputi A. Kegiatan siswa dalam masyarakat, B. Media massa dan media sosial, C. Teman bergaul, D. Bentuk kehidupan masyarakat. Ahmadi menyatakan bahwa alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya kegiatan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan di perbuatan atau situasi dengan perbuatan dan situasi mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut A. Suedomo Hadi 2005, alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi memungkinkan terlaksananya pekerjaan pendidik, tetapi alat mendidik itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi yang dicita-citakan dengan tugas untuk mencapai tujuan pendidikan. Binti Maimunah 2009 menjelaskan bahwa fungsi alat pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Membantu dan mempermudah para guru dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 2. Mempermudah para siswa menangkap materi pelajaran, memperkaya pengalaman belajar, serta membantu perluas cakrawala pengetahuan mereka. 3. Menstimulasi perkembangan. 4. Perkembangan pribadi serta profesi para guru dalam usahanya mempertinggi mata pelajaran sekolah. Fungsi penggunaan alat pendidikan adalah Binti Maimunah. 1. Membantu dan mempermudah para guru dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 2. Perkembangan pribadi serta profesi para guru dalam usahanya mempertinggi mata pelajaran di sekolah. 3. Menstimulasi perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai pengukuran atau penilaian hasil belajar mengajar. Padahal antara keduanya mempunyai arti yang berbeda, meskipun saling berhubungan. Pengukur adalah membandingkan sesuatu dan satu ukuran kuantitatif, sedangkan menilai berarti mengambil satu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk kualitatif. Ralph Taylor dalam Arikunto 2011 mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Masih di dalam buku yang sama, definisi yang lebih luas dikemukakan oleh dua orang ahli, yakni Kornbeck dan Stukovil. Tambahan definisi tersebut adalah bahwa proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. 3 fungsi evaluasi menurut Sudijono. Yang pertama, mengukur kemajuan. Yang kedua, menunjang penyusunan rencana. Yang ketiga, melakukan penyempurnaan kembali. Jadi, untuk kesimpulannya, ada 7 komponen penting yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan. Di antaranya ialah pendidik, peserta didik, metode pendidikan, materi pendidikan, lingkungan keluarga, alat pendidikan, dan evaluasi pendidikan. Dalam hal ini, antara komponen yang satu dengan yang lain sangatlah saling berhubungan. Jika sebuah lembaga pendidikan menginginkan pendidikan di lembaganya tersebut berjalan dan berkembang dengan baik, maka dengan adanya komponen pendidikan ini sangat diperlukan. Karena dengan begitu, pendidik dapat menyalurkan ilmunya dengan maksimal, dan peserta didik pun dapat menerima materi pembelajaran dengan baik. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang komponen-komponen pendidikan yang disampaikan oleh 4 presentator tadi. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, atau memberikan tanggapan terkait komponen pendidikan. Kami dari kelompok 4 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.